Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Dinul Hayati dengan NPM 2086206062 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2B yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai mata kuliah Psikologi Belajar Anak SD yang diampu oleh Bu Intan. Hasil penelitian saya dari SDN 1 Serondakan kelas 4B mengenai kesulitan belajar. Berikut ini presentasi yang akan saya sampaikan. Permasalahan kesulitan belajar. Nah, sebelum kita mengetahui permasalahan kesulitan belajar, tentunya kita harus mengetahui definisi mengenai kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Nah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang bersifat heterogen yang mewujudkan dirinya dalam bentuk kesulitan belajar di satu atau lebih fungsi-fungsi psikologis secara mendasar sehingga menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Nah, hasil penelitian saya dari SDN 1 Serondakan kelas 4B, permasalahan kesulitan belajar yang dihadapi yaitu yang pertama, peserta didik kesulitan dalam mengingat pembelajaran yang telah disampaikan. Yang kedua yaitu peserta didik kesulitan dalam berpikir. Yang ketiga yaitu peserta pendapat atau persepsi. Yang keempat yaitu menurunnya semangat belajar pada peserta didik. Yang kedua yaitu peserta didik kesulitan dalam berpikir. Secara garis besar, berpikir ada dua macam, yaitu berpikir autistik atau melamun dan berpikir realistik atau nalar atau reasoning. Nah, dalam hal ini kemampuan berpikir merupakan kondisi dapat mengoperasikan kemampuan kognitif, yaitu transformasi konsep serta mengasosiasikan formasi konsep dalam aktivitas pemecahan masalah. Pemecahan masalah menolong seseorang untuk merespon situasi baru dengan respon yang sesuai. Kemampuan berpikir amat dipengaruhi terjadinya kesulitan belajar karena antara proses penerimaan dan mengingat itu kurang adanya pendekatan. Nah, oleh sebab itu perlunya peserta didik akan pengenalan dan penerapan mengenai berpikir. Dengan pengenalan melalui beberapa akan tahap, peserta didik akan paham yang akan ia lakukan pada saat itu. Berpikir secara kritis dan logis dalam dunia anak SD tentunya masih awam karena anak SD masih proses pembentukan atau pencarian karakter yang sesungguhnya dalam diri mereka. Anak SD sekarang cenderung memiliki berpikir secara instan daripada melakukan pencarian literasi. Padahal literasi tersebut berguna dalam meningkatkan wawasan yang tersebut sangat berkenaan pada proses berpikir. Faktor yang menyebabkan anak mengalami permasalahan kesulitan belajar berpikir yaitu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri, yaitu kurangnya minat anak, motivasi, dan kurangnya adanya kesiapan anak dalam berpikir. Yang kedua yaitu faktor internal, faktor yang dari luar, yaitu faktor dari keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor waktu. Yang ketiga yaitu peserta didik kesulitan dalam menyampaikan pendapat atau persepsi. Nah,
Persepsi itu apa sih? Ayo. Nah, saya akan menjelaskan mengenai persepsi terlebih dahulu. Persepsi merupakan proses dalam otak untuk mengolah semua informasi yang diterima oleh panca indera dan memaknai informasi tersebut dalam merespon informasi yang ditangkap oleh panca indera. Kemampuan peserta di sekolah dasar dalam merespon informasi sangatlah tumpang tindih atau adanya miskom atau perlunya tahapan dalam menerima persepsi atau pendapat seseorang. Nah, persepsi itu dapat dilihat dari proses pembelajaran saat anak menyampaikan pendapat atau persoalan yang disampaikan oleh guru. Di masa pandemi seperti ini, anak yang seharusnya mengambil penerapan atau persepsi melalui pendengaran yang dilakukan oleh face to face atau tatap muka, maka tidak bisa. Peran pelaksanaan luring seharusnya sangatlah penting dalam dunia pendidikan, karena anak sekolah dasar masih proses tahapan dalam pengenalan mengenai dunia, tetapi dilihat dengan kondisi seperti ini, tentunya kita tidak boleh melakukan secara luring. Nah, faktor yang mempengaruhi penyebab anak mengalami permasalahan kesulitan dalam menyampaikan persepsi atau pendapat, yaitu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, saraf atau pusat susunan saraf, kepribadian, dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu berupa objek yang dipersepsikan atas dan keadaan, intensitas rangsangannya, lingkungannya, kekuatan rasanya akan turut. Menurunnya semangat belajar pada peserta didik pada usia sekolah dasar, anak mempunyai suasana hati yang tidak menentu. Dalam hal ini, suasana hati atau mood saat mereka menerima pembelajaran terkadang dengan suasana hati yang baik atau tidak baik. Suasana hati yang baik itu seperti apa sih? Nah, suasana hati yang baik itu bisa dilihat dari ekspresi yang bahagia. Contohnya, dari senyuman, tatapan wajah peserta didik terhadap penyampaian seorang guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu suasana hati yang tidak baik itu seperti apa? Nah, suasana hati yang tidak baik itu juga bisa dilihat dari ekspresi anak dalam melihat proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Di situ anak tersebut tidak memberikan senyuman sama sekali. Selain itu, anak tersebut dalam penerimaan proses pembelajaran dengan wajah yang cemberut. Nah, dilihat juga dari masa pandemi seperti ini, anak sekarang mendapatkan pembelajaran dari daring, baik itu melalui grup WA atau Google Meet. Nah, hal tersebut anak akan mengurangi proses pembelajarannya yang kurang baik, karena di situ anak akan banyak bermain atau kesehariannya digunakan di rumah saja tanpa adanya interaksi antar sesama teman. Nah, hal tersebut kadang menurunkan semangat belajar anak, yang biasanya seorang guru sesekali menyemangati dan sekarang hanya menyemangati melalui
HP, sehingga semangat anak sangat. Selain mengikuti pembelajaran, anak diajak bermain bersama guru di sekolah. Dalam hal tersebut, di rumah anak belajar tidak sama sekali dengan guru di sekolah, tapi pembelajarannya di sekolah juga apabila soal-soal yang dikerjakan secara bersama-sama, semangat anak akan lebih giat dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Maka anak tersebut membuat penurunan dalam semangat belajar karena adanya aktivitas bermain handphone tadi. Selain itu, faktor yang menyebabkan anak mengalami permasalahan kesulitan belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu penurunan semangat pada diri peserta didik karena kurangnya motivasi dalam diri, kurangnya kemauan dan keinginan, kecenderungan dalam memilih kegiatan yang kurang berfaedah yaitu bermain tadi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari luar. Contohnya faktor lingkungan keluarga. Kurangnya orang tua dalam berperan mengontrol dan pemberian motivasi semangat pada diri anak. Selain itu juga kurangnya pendekatan orang tua terhadap anaknya karena orang tua tersebut sibuk dengan pekerjaannya, sehingga anak tersebut bingung dalam pencarian guru di rumah karena orang tuanya sibuk tadi. Nah, kita akan menyimpulkan dari permasalahan di atas dan mengambil solusinya. Dari permasalahan-permasalahan peserta didik di SDN 1 Serondakan pada kelas 4B, yaitu saya mengambil 2 peran penting dalam mengatasi hal kesulitan belajar tersebut, yaitu yang pertama, dalam hal ini peran orang tua sangatlah penting karena keseharian anak kebanyakan dihabiskan dengan di rumah. Oleh sebab itu, peran orang tua yang menjadi kontrol utama pada pembelajaran anak yaitu melalui pengawasan, pendampingan kegiatan belajar anak, mengetahui kesulitan-kesulitan belajar anak, membantu mengatasinya, serta memberikan bimbingan sekaligus motivasi sebagai pendorong anak agar mampu mempunyai semangat dalam pembelajaran. Orang tua pun juga harus memberikan waktu anak untuk merelaksasikan atau bermain, tetapi orang tua tersebut harus memanajemen waktu antara anak tersebut bermain dan anak tersebut belajar. Apabila anak belum menguasai pembelajaran, orang tua pun jangan memarahi anak tersebut, karena apabila kita memarahi anak tersebut akan membuat mental anak tersebut down. Dan yang kedua yaitu peran guru. Dalam hal ini sangatlah penting juga, karena berdasarkan hasil penelitian saya terhadap permasalahan anak dengan solusi terapkan, yaitu saya mewawancarai Bu Reni sebagai guru kelas 4B SDN 1 Serondakan, yaitu Bu Reni di masa seperti ini mengadakan pembelajaran yaitu melalui grup WA dan Google Meet. Grup WA tersebut digunakan untuk tugas pembelajaran, yang di situ juga digunakan dalam mencari atau sharing dengan orang tua peserta didik tersebut. Sharing di situ guru menanyakan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran di rumah.
Selain itu, pembelajaran tersebut Bu Reni juga menggunakan Google Meet sebagai pembelajaran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kesulitan belajar di atas. Dengan Google Meet, Bu Reni membuat skema pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui tanya jawab, terus pemberian materi melalui sebuah video atau animasi yang di situ akan menambahkan semangat anak dalam belajar dan pembelajaran itu tidak terkesan monoton atau membosankan.